Hola minasan, jumpa lagi dengan saya dalam channel Ryu Saraf. Pembahasan kali ini tentang pertarungan iblis lagi. Tapi kali ini isunya diangkat dengan cara yang berbeda. Atau ya sama aja intinya pertarungan iblis seperti pada umumnya. Tapi mungkin dijabarkan atau disajikan dengan cara yang berbeda. Yang biasanya antagonis itu kalau biasanya kita tahu ya, diperankan oleh para iblis. Karena sosok asli seorang iblis adalah jahat. Tapi kali ini di anime ini berbeda. Pembasmi iblis yang umumnya dielu-elukan sebagai pahlawan, di anime ini malah terkesan lebih bengis, tak berperasaan, dan lebih cocok menjadi penjahatnya. Anime ini berjudul Tougen Anki. Cerita bermula ketika ada dua buah kelompok. Yang pertama bernama Momotaro, yang kedua bernama Oni. Yang kita tahu Oni adalah mitologi, makhluk mitologi Jepang yang digambarkan lebih banyak sebagai iblis. Nah, dua kelompok ini memiliki aliansi dan itu tidak kecil. Jadi seperti kayak membuat sebuah perkumpulan dibentuk untuk tujuan masing-masing. Dan tujuan dua kelompok ini pun sama, untuk menghilangkan kelompok lainnya. Yang Momotaro ingin menghilangkan Oni karena dianggap meresahkan atau mengancam umat manusia. Dan sebaliknya aliansi Oni ingin bertahan hidup dari kejaran Momotaro karena otomatis kalau sudah dapat ditemukan oleh Momotaro akan dibantai habis-habisan. Dan ini atau pemusnahannya ini lebih terkesan bengis. Ya mungkin sengaja kali ceritanya diarahkan seperti ini biar kita bisa merasa bahwa iblis adalah korbannya. Ya begitulah emang sebuah alur cerita, film dan sebagainya. Karena itu film itu bisa dijadikan sebagai alat propaganda. Yang jahat bisa baik, yang baik bisa jahat. Ya karena cerita ini filmnya seakan-akan Momotaro yang jahat. Jadi cerita berfokus pada perjuangan Oni yang berjuang untuk bertahan hidup dan sembunyi dari kejaran para aliansi Momotaro ini. Dan dari pihak Oni, dari pihak aliansi para Oni ini, para iblis ini, memiliki kemampuan yang mereka sebut dengan gerhana darah. Dan kemampuan ini sangat unik. Kemampuan seorang iblis akan disebut ahli atau mampu bertarung ketika dia bisa mengendalikan darahnya sendiri. Dan mereka mampu mengontrol darah sesuka hati mereka. Dan cara ngontrolnya atau penggunaannya pun masing-masing. Ada yang dijadikan sebagai pelacak musuh, ada yang dijadikan sebagai senjata. Umumnya sebagai senjata sih. Dan yang paling penting dan yang paling utama disorot di sini adalah kemampuan dari MC kita, karena dia mampu membuat atau mengontrol darahnya berubah menjadi senjata-senjata modern seperti revolver, pistol, glock, machine gun, atau bahkan bazooka. Seperti yang saya sebutkan di awal, ceritanya sebenarnya sama, konsepnya sebenarnya sama. Pertarungan antara iblis dan pembasmi iblis. Di mana-mana setiap anime yang mengangkat isu ini ya umumnya sama, tapi penyampaiannya atau penyajiannya berbeda. Bahkan di sini bukan hanya penyajian dan penyampaiannya, kita dibuat mengerti bahwa Oni ada di pihak yang baik, walaupun dengan tanda kutip dia adalah iblis. Padahal kita tahu ya iblis di mana-mana nggak ada yang baik. Tapi ya itulah film, ya itulah tontonan. Terkadang bisa membelokkan perspektif kita, sudut pandang kita. Jadi mungkin pendapat saya tentang film ini bagus, segar, menampilkan sebuah atau membungkus sebuah hal yang buruk menjadi baik dan membuat penampilan orang baik seakan-akan jahat. Seru kan sebenarnya? Jadi gimana menurut kalian? Apabila ada masukan atau mungkin ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sampai situ dulu aja tentang pembahasan Tougen Anki. Terakhir kalau nggak salah sudah di episode 7 apa 6 apa berapa ya. Pokoknya itulah. Oke, sampai situ dulu aja. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Apabila kalian tertarik untuk menonton video yang style seperti ini, style yang biasa-biasa aja, silahkan tunggu anime review selanjutnya. Oke, thanks for watching. See you. Bye bye. てか台所どこだ？